Aktivitas eksploitasi pasir laut di perairan Selat Sunda yang berjarak kurang lebih 3 mil dari daratan kota Cilegon menuai kritik dari berbagai pihak, terutama aktivitas lingkungan. Penyedotan pasir laut yang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan, yang dipungut pajak kurang lebih 7 miliar rupiah, dinilai telah merusak biota laut. Direktur Eksekutif Rekonvasi Bumi, Rahardian, mengatakan aktivitas penyedotan pasir laut di perairan Selat Sunda harus dikaji dan dipertimbangkan kembali oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Mengingat aktivitas tersebut diduga telah membuat kerusakan biota laut dan merugikan sejumlah pihak. Satu di antaranya adalah nelayan yang kesulitan memperoleh dalam hasil tangkapan ikan. Keputusan Presiden yang dikeluarkan tahun 2002 itu termasuk daerah yang dilarang. Nah, oleh karena itu pemerintah mesti menjelaskan gitu, apakah kawasan yang sekarang menjadi lokasi penambangan itu betul masuk ke dalam kawasan yang terlarang tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ada tidak sih grand design dari perencanaan pengerukan itu? Jangan sampai nasibnya gitu seperti Pulau Nipa di Riau, ada penggalian yang luar biasa sehingga Pulau Nipa terancam tenggelam, padahal Pulau Nipa itu adalah batas negara yang paling luar yang langsung berbatasan dengan Singapura. Seharusnya pengalaman itu menjadi pembelajaran buat kita semua. Jadi orientasi bukan hanya pada nilai uangnya, tetapi pada nilai environment yang harus ditanggung gitu ketika terjadi misalkan kerusakan. Nah, yang ketiga yang harus menjadi pertimbangan masyarakat pemerintah adalah kawasan itu adalah kawasan fishing ground, kawasan tangkapan ikan para nelayan yang tidak saja berasal dari wilayah Banten, tetapi juga dari Jakarta dan Lampung. Pemerintah harus tahu bahwa tidak semua nelayan kita itu punya kemampuan melaut dalam kurun waktu yang lama. Di Pulau Panjang masih ada nelayan yang menangkap ikan dengan layangan dengan perahu kecil. Nah, bagaimana nasib dengan nelayan-nelayan seperti itu kalau kemudian tingkat turbiditas laut, tingkat kekeruhan laut menjadi meningkat karena ada pengerukan tadi, gitu kan? Mereka bisa mati kelaparan, gitu. Karena ikan-ikan tentu akan menjauh, gitu. Belum lagi kerusakan terumbu karang akibat dari pengerukan itu. Nah, itu yang saya bilang, pemerintah punya nggak sih gitu ketika mengeluarkan kebijakan memberikan izin gitu informasi detail terkait dengan potensi laut yang menjadi lokasi garapan pengerukan gitu. Seberapa banyak terumbu karang yang ada di situ, seberapa banyak padang lamun yang ada di situ gitu loh. Karena kalau ekosistem itu terganggu bahkan hancur, artinya bahwa kita membunuh nelayan gitu. Nah, sampai hari ini kebijakan itu sejak moratorium di Provinsi Banten dibuka kembali gitu, pemerintah tidak pernah menyusun kebijakan rencana atau desain yang katakanlah berpihak kepada nelayan dan lingkungan. Nah, itu yang saya pikir harus dipertimbangkan kembali oleh pemerintah gitu, agar tidak muncul konflik gitu. Apalagi kita sekarang menghadapi wabah yang luar biasa gitu, sehingga ancaman kelaparan bukan lagi sebuah teori, tapi mungkin betul-betul sebuah keniscayaan. Jadi harus di set up ulang gitu, sehingga setiap kebijakan gitu yang memiliki potensi merusak lingkungan itu betul-betul dipertimbangkan. Menurut informasi bahwa eksploitasi pasir laut tersebut untuk kepentingan pengembangan industri dengan material pasir laut untuk difungsikan sebagai bahan urugan pembangunan pabrik. Pasir laut sebanyak 3.500.000 meter kubik telah digunakan untuk reklamasi kepentingan PT Lotte Chemical Indonesia untuk pabrik kimia di wilayah kota Cilegon. Selanjutnya pasir laut sebanyak 850 meter per kubik diangkut keluar kota Cilegon untuk kepentingan proyek pembangunan
dermaga di daerah Patimban, Subang, Jawa Barat. Dari Cilegon, Banten, Tim Liputan Lentera News TV mengabarkan.